Kita semuanya, selamat pagi, shalom, shalom. Ya, terpujilah nama Tuhan, pagi ini kita mendapat kesempatan kembali. Ini hari terakhir untuk program ini ya. Bukan hari terakhir kita ada di sini. Baik, saya teringat waktu saya gembala di Jakarta, di jemaat Ciracas. Ada 2 jemaat saya layani di Jakarta, kurang lebih 2 tahun 8 bulan. Saya ke Jakarta 2013 bulan 6. Saya melayani di Depok, gereja yang kecil, hanya 20 orang. 20 orang yang saya gembalakan dewasa. Kalau ikut anak-anak sampai 30 orang remaja. Lalu saya punya pemikiran, Tuhan, apa rencanamu bagi saya untuk jemaat ini? Dengan melihat bahwa bapak-bapak hanya sekitar 4 atau 5-nya ibu-ibunya dan orang-orang muda. Saya tidak tahu karena saya belum pernah melayani di Jakarta. Saya hanya katakan kepada Tuhan, tuntunlah saya untuk melayani dengan baik di tempat. Saya Tuhan tidak tahu apa yang saya mau layani di sini. Karena saya takut orang Jakarta ini pintar-pintar, saya pikir begitu ya. Lalu yang saya bawa mereka adalah untuk berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan. Hanya itu saya pikir. Nanti seiring kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan kasih tahu kepada kita apa yang Dia kehendaki. Kalau kita tidak berdoa, maka kita sendiri yang akan berusaha membuat programnya. Saya katakan demikian. Jadi kalau kita sudah berdoa, kita berkomunikasi, biasanya orang teman kita komunikasi itu selalu kasih masukan. Tak mungkin dia diam-diam kalau kita curhat sama dia. Dia pasti kasih masukan. Ini buat, ini lakukan, ini lakukan. Kan gitu kalau teman. Kalau teman ya, tapi kalau musuh kenapa? Diam-diam aja dia. Tapi kalau sahabat, teman, pasti dia kenapa? Ini buat kawan. Aku akan dukung kau. Lakukan ini. Apa yang perlu saya bisa. Akhirnya kami hanya berdoa. Tapi lama-lama berkembang, ya, berkembang, kebaktian malam rame dan sebagainya. Lalu setelah itu akhirnya saya 1 tahun 3 bulan di situ di Depok ini, dan kami sudah berbakti di situ sekitar 50 sampai 60 orang setiap hari Sabat. Karena saya pernah dosen di Siantar, di Sela, banyak mahasiswa, mantan mahasiswa ada di Depok. Saya panggil mereka, kau datang ke gereja Sir, karena biasalah kalau di sekolah ini panggil Sir, Mem, Miss, kan begitu. Nanti kau datang ke gereja Sir, datang ya? Ya Sir, oke Sir, siap Sir. Datanglah mereka, anak-anak Siantar, ramai di penuh. Sampai mereka ada yang menikah di sini. Ya, sesama mereka ada yang menikah. Jadi akhirnya adalah sampai 50-60 setiap Sabat hadir. Yang tidak pernah ada orang main piano, ada mantan mahasiswa bisa main piano. Tapi mereka lewati 2-3 gereja kadang sampai di gereja kami. Sir, kami harus lewati gereja ini Sir, pelan dekatnya Sir katanya. Udahlah sama Sir aja dulu. Akhirnya ramai. Lalu tidak lama saya pindah ke Ciracas. Ciracas ini Bapak Ibu guru, bahwa ini gereja besar. Anggota jemaatnya lebih 400. Orang dewasa, orang tua satu gerejanya. Anak-anak dengan remaja tidak gabung sama dewasa. Kenapa? Karena tidak muat lagi gereja itu. Jadi di Ciracas ini ada sekolah, ada hallnya, lalu disitulah anak-anak dengan remaja bergereja dari jam sekolah Sabat sampai khotbah. Karena kalau gabung sudah tidak muat lagi. Dan yang dewasa sama orang tua di gereja.
Waktu saya tempatkan di situ, saya berpikir lagi, tahun lalu saya di gereja yang kecil, tiba-tiba saya di gereja yang besar. Ini apa? Saya lihat pada waktu sahabat mobil banyak sekali mobil, keren-keren mobilnya. Pintar-pintar nih, berpikir gitu ya. Lalu saudara-saudara, saya lihatlah ke bendahara kan, siapa-siapa yang setia di sini baik perpuluhan dan persembahan. Saya lihat ada yang ngasih perpuluhannya Pak 7 juta. Ya bisa lah kita tahu itu kan, kalau perpuluhannya 7 juta berapa lah dia dapatkan gitu. Ada yang 8 juta, ada yang 10 juta kalau setia. Iya kan? Kita anggaplah yang setia ya. 10 juta saudara. Berarti mah patutlah mobilnya Pak. Keren-keren. Iya kan? Inilah yang menasihati nanti dari depan, saya pikir gitu kan. Cium juga saya. Berarti ini 10 juta ini udah poslen di perusahaannya, saya pikir begitu kan. Saya coba lihat orangnya, lalu saya ini orang. Rupanya orangnya rendah hati. Saya bilang begini, Pak, mobil mau dipakai untuk melawat, dia kata, siap pendeta katanya. Orang yang bos, berani aku bilang begitu. Nanti pakai mobil yang kayak melawan sama orang-orang muda. Siap pendeta. Apa yang bisa kami buat, kami dukung pendeta. Jadi berlomba-lomba mereka memberikan pelayanan luar biasa. Kalau dia di perusahaan dia bos, tetapi ketika dia tiba di gereja, dia jadi anggota jemaat. Pendeta, kami siap menerima arahan, petunjuk dari Pak Pendeta. Kami akan lakukan. Dalam hati saya, kalau dia orang Batak, udah pindah banyak orang Batak di Jakarta ini, orang Batak di mana? Di kampung halamanku, aku pikir begitu ya. Kalau di kampung halamanku, kalau sudah bos di perusahaan, seakan-akan kemana-mana dia jadi apa? Jadi bos. Padahal di situ perpuluhannya pas 10 juta, ada 8 juta. Saya yang hanya kecil banget lagi ya di situ. Tapi masih bisa saya mau nyuruh dia. Bayangkan. Apa yang saya mau tekankan di sini adalah kerendahan Bapak Ibu. Entah apapun status Bapak Ibu, Bapak kepala sekolah dan Ibu kepala sekolah, ketika kita melayani kepada Tuhan, maka kita adalah sebagai pelayan. Saya mau bacakan dalam Filipi 2 ayat 6. Dan walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini Yesus, dia Allah. Tetapi ketika dia datang ke dunia ini, dia tidak menyetarakan dirinya dengan Allah, sekalipun itu bisa dipertahankan. Dalam tesis skripsi kita, dalam mempertahankan sesuatu penelitian, kita harus pertahankan, jangan sampai kita diuji kalah, ya nggak berhasil. Tetapi bagi Yesus, dia bisa pertahankan bahwa dirinya adalah Allah. Tetapi ketika dia datang ke dunia ini, apa dikatakan? Dia tidak menganggap setara. Ada banyak kepala sekolah, saya tidak katakan, ya beruntunglah saudara kepala sekolah, sangat dekat dengan pendeta. Ada banyak kepala sekolah merasa lebih hebat dari pendeta. Padahal pendeta itu adalah bapak rohani. Terlepas dari kelebihan dan kekurangannya ya, di posisinya, saya mau masuk ke posisinya. Banyak guru-guru merasa karena dia lebih, ya apalagi bapak ini kan tamat dari UNIMED. Harus yang UNIMED kau tamat kan? Kamu bilang tentang jelas. Bisa dia bilang begitu. Tetapi dia tidak pertahankan itu. Itulah orang yang rendah hati. Masuk dia ke bawah untuk bisa menerima. Lalu dalam ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Di akhir pertemuan kita dalam renungan pagi, besok lusa mungkin tidak ketemu, tapi di pertemuan saya mau menghimbau kita,
marilah kita ketika melayani Tuhan mengosongkan diri. Emangnya lu siapa? Lu nggak kenal gue? Istilah orang Jakarta ini. Aisyah roh. Kalau mereka semua disokong, bisa ada. Tapi tidak perlu kita ucapkan begitu, saudara-saudara. Besok lusa pendeta Manurung nggak akan sekretaris, jadi nggak perlu sombong ngomong. Iya kan? Semua punya waktu. Saya akhir tahun ini akan ditimbang-timbang. Boleh jadi kembali lagi jadi apa? Gembala jemaat. Apa yang perlu saya sombongkan? Semua punya waktu kan? Kesempatan itu Tuhan berikan. Tahu dulu sekretaris, tapi jangan sombong. Harus rendah hati. Ya kan? Mengosongkan. Ketika aku, saudara-saudara, saya coba renung-renungkan Yesus ini ya. Datang dia ke dunia ini mengosongkan dirinya. Apa sih artinya mengosongkan dirinya? Dia tidak mau tahu dari mana dia berasal, tetapi dia mau tunjukkan dari mana dia berasal. Dalam pelayanan, iya kan? Dalam pelayanan, dia buktikan pelayannya rendah hati, iya kan? Jam berapa di sini masuk sekolah? Biasanya setengah 7:15. Itu setelah COVID ya. Waktu belum COVID juga setengah 8 juga. 6:45 kita rumah. Iya. Di Jakarta, saya mau katakan di Ciracas, gereja Ciracas adalah gereja yang terbanyak muridnya di Jakarta, Aven ya. Hampir 800. Hampir 800. Mereka masuk setengah 7 pagi. Mereka tinggal bukan di sekitar Ciracas. Ada yang hampir dari Bogor. Kalau saudara pernah ke Jakarta, itu Ciracas Jalan Raya Bogor itu. Ada yang tinggal dekat dengan Bogor. Ada yang jauh. Tapi mereka tidak pernah terlambat. Saya katakan sama guru-guru, karena saya kan pendeta. Upayakan disiplin Bapak Ibu guru saya. Saya tidak seperti pendeta ini selalu hadir di sekolah setiap hari. Karena rumah pendeta pastornya tidak ada di kompleks ini. Saya tinggal sekitar 5 km dari itu. Tapi saya katakan setiap hari Senin saya hadir untuk menyampaikan renungan di sekolah bersama dengan guru. Dan mereka senang. Dan saya katakan saya tidak mau Bapak dan Ibu guru datang terlambat ketika saya menyampaikan. Dan harapan saya jangan hanya waktu ada di saya, kan begitu, ya kan? Akhir jadi kebiasaan. Saya tanya kepala sekolah gimana, ada yang terlambat? Enggak ada. Ada yang terlambat? Ada Pak. Siapa? Saya panggil itu. Ada ruangan pendeta. Saya panggil dan saya doa. Saya katakan kalau Bapak terlambat itu berpengaruh dengan cara berpikir guru yang lain. Bisanya terlambat katanya kan, nggak dimarahinnya dia, karena gitu, nggak diapa-apainnya dia. Kalau dia bisa terlambat, kenapa saya tidak? Artinya begitu. Emangnya dia siapa? Aku siapa? Kan masuk kepada harga diri dong. Egonya muncul. Itulah yang sering manusia. Bukan standarnya yang benar, tapi standarnya apa? Yang salah. Standar yang salah kan begitu. Kok dia bisa begitu, aku nggak bisa? Dia seakan-akan berlomba-lomba untuk berbuat apa? Berbuat salah, iya kan? Seharusnya standar sekolah kita masuk sekian, maka saya harus bisa melebihi daripada apa? Standar itu, ya kan? Melebihinya. Nah itu dilakukan oleh orang yang rendah hati, Bapak Ibu. Percaya, kalau kita nggak rendah hati, karena nggak kita bisa ikuti. Tapi kalau kita rendah hati, udahlah kita ikut aja lah. Udah itu ke peraturannya. Kita kan sudah ada di sini, ngapain kita nggak ikut peraturan? Oh ya? Ibu pendeta, ibu pendeta juga sudah bagian sekolah, seragamnya terus sudah sama, setiap hari kan sudah bagian dari sekolah, nggak apa-apa ibu pendeta ya, iya. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, saya ada satu cerita, ya, seorang pelayan, ini seorang pelayan, Pak David. Saya senang sama Pak David ini. Kalau bisa lama-lama dong Pak David ini ke sini. Amin. Bahkan bukan hanya di sekolah, kalau bisa di gereja dia. Ya kan? Itu kerinduan saya Pak David. Mudah-mudahan banyak di gereja. Mudah-mudahan kerinduan saya itu bisa teraplikasikan ya. Amin. Iya. Itulah kerinduan seorang pendeta. Bagaimana guru yang dia sangat cintai akan jadi seperti yang dia rindukan.
Semua ini. Hanya saya lihat Saudara David ini laki-laki yang spesial ya. Kepala sekolah memang laki-laki, Pak Pendeta laki-laki. Selebihnya kan perempuan yang saya lihat ini. Pak Pendeta kan, ya otomatis pendeta ini laki-laki kan. Kepala sekolah bisa saja tidak harus. Tapi ya hanya Pak David ini yang laki-laki. Semoga jadi idola jadi bagi guru-guru yang lain ya. Amin. Oke. Baik. Ada sebuah cerita, nggak apa-apa lah sedikit apa ya. Terakhir ini kan. Ya. Oh, oke. Oh, serap. Baik, ada sebuah cerita begini. Seorang pelayan di toko, itu dipajangkan pakaian-pakaian bagus, tapi dia pelayan bukan pemilik. Jadi pemiliknya katakan, pelayan, kamu harus melayani dengan baik ya. Siapa saja yang datang layani dengan baik. Siap, Pak. Majikan bos. Tiba-tiba datang orang apa? Orang gelandangan, compang-camping, wanita. Dia tunjuk ini bajunya yang cantik, kan pakai apa? Dipajangkan. Itu. Ini mau coba. Si pelayan lihat, oh, datang orang gelandangan, ya bajunya compang-camping. Karena diminta untuk melayani bajunya, dikasih baju yang apa ini, yang cantik ini. Dicoba. Bayangkan saudara, orang gelandangan sudah tahu kita prediksi lah ya, tidak ada uangnya. Dicoba ini apa bajunya. Padahal dia nggak mandi. Ya. Cocok. Kita jadiin satu lagi sampai 5 baju dicobanya. Lalu ada orang yang lihat, itu pelayan itu lucu kali. Masa dilayani orang gelandangan? Masa dilayani orang gelandangan? Sudah tahu ada uangnya, badannya juga kotor bau. Masa dilayani baju yang baru dipakaikan kemana? Ke bajunya, wah. Setelah pergi, gak jadi nih gelandangan ini beli. Cuma dia mau belinya di baju. Akhirnya ditanya lagi, Bu, kenapa ibu baik melayani? Lalu dia katakan demikian. Saya ini di sini kan seorang pelayan, katanya. Ya. Saya adalah pelayan di sini. Tugas saya melayani siapapun yang datang ke sini sebaik-baiknya. Entah orang itu datang untuk membeli atau tidak. Saya kan di sini seorang pelayan. Tugas saya melayani siapapun yang datang, mau dia beli atau tidak. Wah, bayangkan saudara. Juga rion alat patah. Ngabu kita banyak kosong dia hatana ya. Sampai ini Roma sono jolma, ini kan? Si bayu tahun. Umai pakai 5 seret tidak itu orang dah. Tapi itu tidak keluar dari mulut si pelayan. Saya kan di sini seorang pelayan. Saya datang untuk melayani orang yang datang. Apakah dia dibeli atau? Aduh, luar biasa, sangat luar biasa. Saya pikir seorang pelayan demikian bukanlah seorang yang berpendidikan yang tinggi, tetapi berbudi luhur. Orang yang berbudi luhur tidak harus berpendidikan, tetapi orang yang berpendidikan harusnya dia seorang apa? Berbudi luhur. Kenapa? Karena dia sudah mempelajari itu semua. Harusnya dia begitu. Ya. Kemudian dia katakan demikian. Untuk kita ya, aplikasi. Kita melayani bukan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi karena ingin memberikan sesuatu. Coba rubah konsep kita. Change your mind. Sebagai as a teacher in our school. Main kita coba rubah. Saya datang ke sini, memang kita akan dapat, itu otomatis. Tetapi kalau ditanya apa yang kita sudah berikan kepada sekolah ini, Allah telah memberikan semua yang Dia rindukan kepada kita. Tetapi sudahkah kita memberikan semua yang kita sudah dapat? Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, doa saya kiranya Bapak Ibu semakin diberkati. Tetaplah disiplin, ya, diawali dengan waktu, diawali dengan komitmen.
Saya mau Tuhan orang yang rendah hati dalam melayani. Saya mau Tuhan membuat sekolah kami menjadi satu tim yang baik. Saya mau Tuhan melayani Engkau dan melayani akan anak-anak dan sesama guru yang terbaik yang saya boleh berikan. Sehingga sekolah ini, saudaraku, akan bisa maju. Dan kalau ini sekolah maju diberkati Tuhan, maka gurunya pun semakin sejahtera. Ya, di Ciracas saya mau katakan sama gaji pendeta dengan gaji guru, sama Pak. Jadi tidak ada pemikiran di sana, gaji pendeta ini lumayan, gaji kami agak sedikit. Padahal kami masuk jam 7:30, pulang jam 2 katanya. Kan banyak guru-guru menuntut. Masuk jam 7:30, pulang jam 2. Saudaraku, dari sekolah untuk sekolah dan oleh sekolah kita berada. Kalau guru membuat yang terbaik, murid pun akan datang. Kalau uang sekolah dinaikkan, maka sudah barang tentu itu semua untuk siapa? Untuk guru. Memang uang sekolah di sana 300-400 satu bulan. Makanya gaji guru-guru itu ada sampai 7 juta. Ya. Bahkan uang sewa rumahnya dikasih, uang telepon gurunya dikasih. Karena ada. Tapi kalau nggak ada, apa yang mau dikasih? Iya kan? Iya kan, saudara? Kalau nggak ada, apa yang mau dikasih? Bahkan kepala sekolah bilang, sabarlah kita dulu ya, tunggu datang uang sekolah anak-anak baru kita gaji. Ya sabarlah kita. Karena memang belum datang. Tetapi kalau sudah datang, wah, inilah yang ada sama kita, transparan. Uang kita sekian, uang sekolah sekian, uang ini sekian, uang operasional sekian, dana kos sekian. Maka kita bisa buat gaji guru sekian. Dan tahun depan kita harapkan naik siswa, naik uang sekolah, naik juga Pak. Salary apa? Guru. Iya kan? Kalau adanya uang di sini mau dikemanakan uang itu? Untuk kita juga hanya karena kita yang membuat sekolah ini apa? Maju. Yang membuat sekolah ini maju. Jadi saya mendorong kalau sekolah ini maju, sejahterakan Pak guru-guru kita. Ya. Sejahterakan. Naikkan uang. Berani nggak kita naikkan uang sekolah? Itu tergantung guru loh. Kalau kita marketingnya bagus, promosinya bagus, kualitasnya bagus, saya yakin anak-anak ini tidak akan pergi kemana-mana kalau itu dinaikkan apa? Uang sekolah. Tapi kalau dibilang, kenapa uang sekolah kalian naik? Bukannya ada tambahan bangunan, bukannya ada pun hebatnya guru kalian katanya. Sama aja gitu-gitu aja katanya pula kan? Ya kita pun bagaimana? Mundur lagi kita Bang, tetaplah kita uang sekolah, tetaplah gaji kita. Tapi kalau kita bilang, bagaimana kita? Semua bergandengan tangan, kita sambut anak-anak datang, kita sambut orang tua, kita buat yang terbaik. Tidak ada orang tua yang kecewa. Mereka akan melihat anak-anaknya bagus, pencapaiannya bagus. Orang tua pun bilang, nggak apa-apa lah, naikkan kalian lah. Kami lihat adanya perubahan. Mantap. Inilah dorongan saudara-saudara ya. Sekalipun saya hanya ngomong, ya kan? Jangan sampai nanti bilang, itu orang di wisma hubungi, mungkin kan? Agak yang tiba. Tapi motivator sekarang ini banyak penghasilannya saudara. Coba lihat berapa gaji motivator. Sekali berdiri di 1 jam 5 juta. Kalau saya ini sebagai motivator dibuat pagi-pagi ini udah berapa? Iya kan? Sudah berapa saudara? Ini kan motivator ini, membangkitkan semangat. Iya kan? Tetapi kan kita suka rela ini. Karena berkat dari Tuhan melebihi daripada nominal. Bahagia itu untuk kita awet muda. Iya kan ibu Pak Pahan ya? Sudah mengaku dia akan guru pendeta. Siap-siaplah Pak Pendeta Mapuan Sipangan. Jadi demikianlah saudaraku yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan memberkati. Ayat terakhir yang saya sampaikan adalah Filipi 4 ayat 8. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacita. Mari kita bersukacita hanya di dalam siapa? Dalam Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati kita. Majulah Bapak Ibu guru, majulah sekolah kita, iman kita bertumbuh dan banyak anak-anak yang terberkati. Dan bila mana kita hari ini berpisah, tapi kita harapan saya bisa boleh bertemu besok pagi di gereja pada hari Sabat untuk terakhir dalam kebaktian, ya. Dan kita akan bertemu dalam kesempatan kerinduan kita akan bertemu semua di mana surga. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin. Inilah hari terakhir pesan kami, pekan doa sekolah diakhiri dengan sarapan pagi. Pagi, Sir. Ya kan, Pak? Ya. Yang guru-guru yang kemarin datang jangan cepat pulang di malam kan? Aku kan kita yang bikin roti. Selalu aku kasih sama orang-orang yang kita perhatikan. Iya, nggak bisa pintas langsung naik sepeda motor. Lagi Pen. Seandainya Ibu Manulu ini setiap pagi datang kita pagi itu. Iya ya. Aduh. Aduh. Iya juga ya. Itu adalah bagian profesi yang sudah kita tekuni 1 minggu ini, 1 bulan ini. Kita sudah jadi super, jadi kita antar jemput mereka. Gimana? Jadi kalau mereka kita nyanyi, itu tidak terlepas dari siapa supirnya, Pak.